Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Sylvia Kabeski MPD selaku pengawas Fakultas SMA Negeri 1 Jambi. Yang kami hormati dan kami muliakan para tamu kita, kebetulan hari ini hadir Bapak Dr. Andes Gunawan MPD. Beliau adalah bisa dibilang gurunya para guru SMK. Jadi kalau mulai dari orang Surabaya sudah pensiun sampai yang baru, insya Allah tidak pernah lepas dari lidah Bapak Gunawan. Saya pribadi itu mengalami dari awal pertama dari jadi guru SMK sampai di posisi ini, alhamdulillah masih terus dapat ilmu dari beliau. Mungkin Pak Gunawan sudah awal pertama kali saya ke kalau sekarang tentunya ada pesan dari Bapak Balai, kalau bingung menyebut PIP dan PV bilangan catat besar gitu, karena singkatannya panjang. Balai PIP dan PV Balai Besar Pengembangan Penjaminan Hukum Pendidikan Vokasi. Kalau orang itu nyebutnya PBC yang saya ada Bapak Balai menyampaikan sebutan Balai Besar dan PV. Nah, pertama kali saya ke PBC pesan almarhum Pak Sugianto, Pak Suci nanti kalau ke PBC kamu Pak Gunawan. Itu yang tadinya sampai sekarang ya. Jadi begitu pinjakan kaki ke PBC, yang saya cari pertama kali Pak Gunawan. Salam pelajar, tapi memang mengingat ada PKP dari pihak kami menunjukkan BPPM Provinsi Malang itu memang baru selesai terakhir kami sehingga kegiatan PHT baru berjalan dibuat dan dilaksanakan hari ini sampai dengan tanggal 9 Agustus 2018. Tak lupa kita sampaikan salam dan salam kita kepada kita dan kita bersama. Mudah-mudahan kita semuanya akan sama ini. Saya boleh berpantun ya juga Pak? Lihat ya, bentuk animenya dan jadi ada pantun tuh animenya, adanya buat Bapak Dr. Gunawan. Cari para pasangan ke Pulau Galang. Bawang yang longsor, naik kereta api. Selamat datang Bapak Dr. Gunawan dari Desa BUI Malang. Di Bondowoso, Kota Kate, Putri Bawang. Di sekolah SMK Pusat Keunggulan Reguler, SMK Negeri 1 Jambi. Dengan ini saya nyatakan dibuka dan dimulai. Terima kasih atas kesempatannya, Ibu Gunawan, Bapak Kepala dan Bapak narasumber yang saya hormati serta Bapak Ibu peserta dari house training yang saya hormati dan saya muliakan serta rekan-rekan dari Universitas Amikom Yogyakarta. Mohon izin saya mengenalkan kepada dulu bahwa ini adalah teman-teman dari Universitas Amikom Yogyakarta yang dalam hari ini ditunjuk oleh Dirjen Vokasi sebagai pendamping perguruan tinggi untuk SMKPK di SMK Negeri 1 Jambi. Nah, di pendampingan kali ini, alhamdulillah kami juga mendampingi beberapa SMK yang lain. Banyuwangi, bukan Banyuwangi, Pak. Dua orang itu sampai masuk Banyuwangi. Genteng. Oh iya. Genteng itu bisa kan di Genteng. Saya di SMK Banyuwangi sekarang jadi SMK dan betul saya sampaikan ke dan nanti saya tidak mengira kalau ketemu beliau ternyata masih guru lagi. Baik Bapak Ibu, untuk hari ini sampai besok ya saya punya saya dikasih oleh Pak Sugianto mendampingi Bapak Ibu membersama juga dengan saya. Nah untuk itu perkenalan pendidikan Ibu boleh dulu tidak fokus saja Ibu daripada yang membuka kami kita main di tahun dulu aku ada bisa laptop atau HP ketik
kakak dan ide. Nanti menunggu istilahnya menunggu arahan dari pengadilan setelah ditinjau surat edaran kemarin. Jadi mungkin materi yang saya bawa hari ini adalah masukan-masukan terkait dengan bagaimana nanti strategi kerjasama sekolah dengan dunia industri, di mana di sini diwakili oleh Production dari jurusan perfilman. Jadi kemarin saya menyusun bersama beberapa tim bahwasanya strategi kerjasama yang bisa dilakukan oleh tim Production bersama dengan SMK kami. Mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan di masa depan. Saya ingat kata Bapak Menteri Pendidikan kita, Bapak Menteri Pendidikan, waktu itu kalau tidak salah ada wawancara dengan Menteri Pendidikan di Prancis. Jadi Pak Nadiem itu menyampaikan begini, hal yang paling fundamental yang saya lakukan kepada pendidikan di Indonesia ketika saya menjadi menteri adalah dulu lulusan di SMK di Indonesia ini ketika keluar, apapun sarjana sekalian, ketika keluar itu harus belajar lagi untuk menghadapi dunia industri. Yang pertama ini dari Mas rekan saya Pak Tugas Pak, jadi saya sendirian ini di CPI. Saya pilih CPI yang paling atas, sebenarnya CPI yang atas ada tiga ya Pak. Dan ini adalah yang pertama, peserta didik diharapkan dapat memahami pengetahuan ilmiah dan seterusnya. Itu lagi bisa saya baca. Kemudian yang saya biru ini adalah masuk ke materi inti Pak. Akhirnya terbentuk saya tadi materi dari yang kelihatannya sedikit, tapi ternyata materinya itu banyak-banyak. Pertama terkait dengan pengoperasian kamera dan peralatan pendukungnya, kamera alat-alatnya banyak. Demikian juga tata cahaya dan demikian. Saya ingin balik lagi ke prinsip-prinsip pembelajaran. Contoh misalnya style tadi, kita batasnya kan baru tingkat daerah gitu ya. Sudah tingkatnya perspektifnya sudah mau seperti tingkat nasional, kita batasnya belum sesuai dengan pesan untuk lomba nanti ikuti petunjuk teknis, petunjuk awal itu harus kita ikuti. Jangan sampai satu itu lepas, misalnya diminta ngirim segera proposal segera dikirim. Jangan sampai Awalnya isi di kandungan ITC Ibu, kandungan ITC itu bagi saya adalah status kedua. Saya mulai dari S1, S2, kemudian jadi guru, juga saya kampus saya coba ke ITC juga isopos di banyak ITC. Sebenarnya bagaimana kita merancang modul ajaran seperti itu yang saya bandingkan. Kalau saya buat modul aja seperti ini, bahwa ini lebih enak lagi sebenarnya, lebih kecil lagi seperti itu. Karena apa? Tadi yang terakhir, waduh, terus dulu seperti itu, luar biasa ya. Yang kedua, dari apresiasi apa yang dari pengalaman yang sudah Pak Gunawan dilakukan di Jogja maupun yang skillnya itu, kita sudah mendapatkan dua arah dari Pak Gunawan juga dari Pak Ketua yang sudah berpengalaman seperti itu, sehingga nantinya kita ke depannya bagaimana yang skill ini harus ditingkatkan. tidak ada jalur masyarakat itu ternyata muncul di dalam lagi. Jadi luar biasa ini kan dari dalam, dari dirinya sendiri itu membuat aktivitas yang 3 orang itu rencana menarik dan muncul satu kelompok lagi 3 orang lagi itu luar biasa. Kedua itu sediakan ini memang ini perlu dibatalkan nanti kita ada solusinya sudah artinya nanti Pak Ibu nanti saya sampai istirahat nanti sorenya sudah mandiri melanjutkan yang modul Bapak Ibu yang lain itu belum kan jadi pidana sekarang begitu ya Pak. Nah,
itu ibu bapak pokok itu semua untuk anak-anak kita bahagia kalau itu kita implementasikan. Pak Haji Gunawan yang memberikan ilmu, teman-teman dari komite pembelajaran yang memberikan ilmu baru, suasana baru kata bapak tadi, itu akan lebih bahagia ketika ibu bapak semua bisa mengimplementasikan, mengaplikasikan ilmunya dengan berbentuk karya. Berarti karyanya nanti sesuai keinginan atau kesepakatan kita adalah modul ajar, baik itu yang mungkin berbasis proyek, apalagi kalau berbasis proyek kolaborasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya Bapak Ibu. Bismillah. Jadi untuk kesempatan kali ini saya akan sedikit memberi gambaran. Jadi untuk kesempatan kali ini saya mau mungkin memberikan 1-2 arahan terkait usaha yang insyaallah bisa kita lakukan ke depan dan kerjasama mungkin insyaallah di bidang percetakan. Jadi sebelumnya Bapak Ibu Guru saya jelaskan dulu untuk pasar usaha percetakan itu ada 2 sifat. Sifat yang pertama adalah musik. Jadi ada garapan atau pekerjaan yang bisa cuma dikerjakan musiman seperti rapor. Jadi sebelum ini saya jelaskan dulu. Jadi percetakan itu sifatnya luas, dari tekstil, konveksi, kemudian digital printing, desain, dan lain sebagainya. Termasuk bentuk kebutuhan sekolah itu sangat banyak sekali, termasuk MTK, kemudian banner, kemudian rapor. Bapak Ibu, saya di sini dengan menyampaikan pendapat kacamata saya dari masyarakat. Pertama saya mengucapkan terima kasih karena berdasarkan beliau ini Bapak, dengan adanya SMK ini mampu menyelamatkan lulusan dari siswa-siswi kami yang dari sekolah dasar yang tidak mampu melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi dan sekolah yang agak jauh. Karena begini, adanya SMK, wali murid kami ini sudah mampu bercerita seperti ini. Alhamdulillah ada SMK, jadi anak saya ini bisa melanjutkan sekolah. Nah, begitu. Gurunya terus tadi ada soal ini kan kenapa kok yang harus meningkat kompetensi ini gurunya? Nah Mas Abdullah kita yang berbicara bahwa kalau gurunya paham banget tentang kompetensi yang dibutuhkan di industri, gurunya paham banget tentang keterampilan atau soft skill yang dibutuhkan nanti ketika anak-anak dulu, itu pasti murid-muridnya minimal juga akan kompeten. Karena siapa yang akan bersama itu selama 3 tahun? Ya, gurunya. Dudi adalah partner kita, tapi bukan Dudi yang bersamai selama 3 tahun. Begitu. Jadi apa kompeten memang harus pedagogi, kemudian profesional terutama. Profesional ini salah satunya dengan yang mungkin ada seperti teman-teman kita yang upskilling itu dari Bapak. Jadi luar biasanya seorang murid adalah ketika gurunya juga luar biasa. Semakin membanggakan kalau gurunya tidak punya industri, tapi muridnya bisa punya industri. Dengan mengucap alhamdulillahirobbilalamin untuk kegiatan kick-off training di SMK Negeri 1 Jambi mulai tanggal 5 sampai tanggal 9 Agustus 2024 sebagai rangkaian dari program SMK Besar Unggulan pembelajaran guru di sekolah. Alhamdulillah sudah selesai belajar di tidak hanya ini, harus ada tindak lanjut yang Ibu Bapak sebagai peserta yang lakukan semua demi
murid-murid kita yang tentu saja ada SMK Negeri 1 yang ini betul-betul menjadi pusat kebudayaan. Terima kasih. Saya tutup dengan ini. Saya tutup kegiatan ini. Alhamdulillah.